Hari ini hadir semua? Hadir. Sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Untuk Adriana hadir? Hadir, Bu. Oke. Ahmad Erlangga? Hadir, Bu. Selanjutnya untuk Aisyah? Hadir ya. Untuk Fitri? Kok Fitri salah ya? Maaf. Alzena? Hadir, Bu. Ya. Kemudian Aura? Hadir. Aurelia? Hadir, Bu. Kemudian Cas? Hadir, Bu. Kemudian Sandy? Hadir. Cisa? Hadir, Bu. Esteria? Hadir, Bu. Kemudian Fitri? Nah ini Fitri. Kaleb? Hadir, Bu. Kemudian Kaza? Hadir, Bu. Ya. Linda? Hadir, Bu. Melsa? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Iqbal? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Rizky? Belum hadir ya? Oke. Nabila? Hadir, Bu. Oke. Nabila Sakila? Hadir, Bu. Naira? Kemudian Naira udah ya. Naswa? Hadir, Bu. Nia? Hadir, Bu. Lori? Wenza? Hadir, Bu. Raka? Hadir, Bu. Oke. Rindu? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Salwa? Hadir. Safa? Hadir. Kemudian Siren? Ya. Sakira? Oke. Sanana? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Lisa? Dan Marina. Oke, sudah Ibu absen semua ya? Baik, kita hari ini akan belajar tentang algoritma pemrograman ya. Sebelum kita bahas materi ini, pertemuan kemarin ya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu dekomposisi. Sudah kan ya? Ya. Sudah ya? Elemen-elemennya sudah belajar semua ya pengertiannya. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar lebih spesifik tentang apa itu algoritma. Baik, Ibu refleksi dulu sebelum kita masuk materi untuk selanjutnya. Ada yang tahu apa itu algoritma? Coba angkat tangannya. Silakan Nabila ya. Silakan Nabila. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan ilmu matematika yang mengajarkan tindakan logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis. Oke, benar sekali. Sekarang contohnya, ada yang bisa kasih contoh algoritma sederhana langkah-langkah penyelesaian masalah. Masih ingat contohnya algoritma sederhananya? Kan kalau tadi programnya sudah dijelaskan oleh Salsabila, suatu langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kalian kehidupan sehari-hari baik di rumah, di pendidikan atau dimanapun pasti sudah pernah mengalami kondisi namanya algoritma. Ada yang tahu contohnya sederhananya bagaimana? Langkah-langkahnya, misalnya memasak nasi goreng. Pastinya kalian tahu kan langkah-langkah atau proses pembuatannya. Ya, coba siapa namanya? Bisa, misalnya kamu ingin memasak nasi. Bagaimana langkah-langkahnya dari awal? Apa yang harus kamu persiapkan? Apa yang harus dilakukan? Jadi, nah, coba yang keras ya, bisa suaranya. Yang keras. Nah, memasak nasi. Pertama, Ambil beras, cuci bersih, lalu ulangi beberapa kali, terus kasih air dikit, ya. lalu masukkan ke dalam masakan nasi, taruhkan Taruh apa? Cukong, ya. Nyalakan. Oke. Agar nasi segera matang. Tadi itu salah satu contoh memasak nasi. Sekarang contoh lain, misalnya membuat teh manis. Ada yang bisa? Coba langkahnya. Ayo, coba kamu nak. Ya, berdiri. Membuat sering kan di rumah? Apa saja yang kamu harus lakukan? Pertama, Pertama, saya
persiapan sekolah, ya kan? Sarapan, setelah sarapan apa? Sudah mandi, habis mandi langsung siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu, simpel saja. Kita buat alurnya sesederhana mungkin, yang penting jelas ya maknanya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita hari ini akan belajar tentang algoritma pemrograman atau pemrograman. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kenapa kita belajar tentang algoritma? Karena peserta didik diharapkan satu, mampu menjelaskan pengertian tentang pemrograman dasar. Kedua, mampu memahami hubungan antara algoritma dan pemrograman itu apa. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi komponen dasar pemrograman. Keempat, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan program sederhana menggunakan program Python. Kelima, menunjukkan contoh program sederhana menggunakan Python. Ya, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, salah satunya yang akan kita lakukan hari ini, kita akan melakukan praktek menggunakan bahasa pemrograman apa tadi? Python. Ya. Program bahasa sederhana yang paling mudah untuk dimengerti oleh siswa atau banyak orang. Kita akan praktekkan itu untuk hari ini. Masih ingat apa linknya yang akan kita gunakan? Kita tidak perlu mendownload atau menginstal, kita hanya menggunakan link website apa? Programming, ya, untuk memudahkan dalam kita nanti melakukan eksekusi atau praktek coding. Ya. Kita pakai link saja, yang pastikan internetnya harus aktif. Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Nah, sekarang satu, ada namanya pengertian pemrograman dasar. Coba Raka dibaca nak, keras. Ya. Di depan, pengertian pemrograman dasar adalah Pemrograman dasar adalah ilmu dan teknik menulis kode serta kode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menjalankan perintah tertentu. Dalam pemrograman, kita menggunakan bahasa pemrograman agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Tujuan utama pemrograman adalah membuat komputer melakukan tugas sesuai kebutuhan, mengotomatisasi pekerjaan agar lebih cepat dan efisien. Oke, di sini ada pengertian pemrograman dasar yang sudah dibacakan oleh Raka. Terima kasih. Secara garis besar, pengertiannya adalah sebuah ilmu atau teknik untuk menulis sebuah kode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menjalankan perintah tertentu. Jadi, di dalam sebuah program Python kita nanti akan belajar atau menuliskan beberapa kode-kode instruksi tertentu yang dimana kode itu hanya bisa dipahami oleh komputer atau bahasa pemrograman Python itu sendiri. Kemudian dalam pemrograman kita menggunakan bahasa pemrograman agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Kita komunikasi tidak hanya sesama teman, sesama manusia ya, atau sesama keluarga. Di sini kita akan bangun atau kita akan coba untuk belajar berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Kalian paling sering ya melihat banyak aplikasi di Play Store, ya kan? Di handphone kalian banyak banget ya. Kemudian aplikasi di Android, kemudian di dalam komputer, di desktop itu kan banyak sekali ya program-program aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, Office dan lainnya, Corel Draw dan banyak sekali aplikasi untuk desain, aplikasi Canva ya. Semua itu semua itu dibuat oleh orang manusia atau orang ahli di bidangnya, yaitu seorang programmer. Seorang programmer menciptakan bahasa pemrograman ya menggunakan komputer ya untuk memudahkan manusia ya dalam aktivitasnya, dibuatkan sebuah program sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian kita belajar di sini harapannya kalian mampu menciptakan sebuah program sederhana atau sebuah program yang mana bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nanti kita akan belajar buat program sederhana, menghitung penjumlahan, kemudian menghitung misalnya kalkulator, kemudian belanja, membuat aplikasi
kantin ya, pemesanan online, kita akan semuanya pelajari menggunakan bahasa pemrograman ini. Sebelum belajar ini kalian harus tahu apa itu variabel, tipe datanya, jenis datanya apa, kita akan pelajari hari ini. Kemudian tujuan utama pemrograman adalah membuat komputer melakukan tugas sesuai dengan kebutuhan untuk mengotomatisasi pekerjaan agar lebih mudah. Jadi kita akan membuat yang dimana yang awalnya semua pekerjaan dilakukan secara manual itu akan dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan komputer. Itu namanya otomatisasi, ya. Adanya perubahan atau sebuah cara itu yang memudahkan manusia dalam menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan semua pekerjaannya yang awalnya masih menggunakan kertas, ya, awalnya masih manual. Nah, sekarang kita akan lakukan semuanya serba menggunakan komputer, komputerisasi untuk mengotomatisasi semua pekerjaan manusia agar lebih cepat dan efisien dan efektif. Apa efisien dan efektif? Efisien itu adalah sesuai dengan waktunya, tepat sasaran, tepat guna, ya. Kemudian, ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Jelas. Dan tujuan utama pemrograman. Nah, sekarang ada hubungan algoritma dan pemrograman itu apa? Nah, jadi sebelum menulis sebuah kode, kita harus memiliki algoritma yang jelas, langkah-langkah yang jelas. Kalau di sini pengertian algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pengertian pemrograman mengubah algoritma menjadi kode yang bisa dijalankan oleh komputer. Jadi alur kerjanya adalah pertama, ketika kita menemukan sebuah masalah yang kita lihat di lapangan, kita kemudian berpikir kita menciptakan sebuah aplikasi. Kira-kira aplikasi apa ya yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu? Dulu kalian tahu nggak ceritanya gimana awal mula ada namanya aplikasi Gojek, Shopee? Belum tahu ya ceritanya. Kalau untuk Gojek itu adalah siapa ownernya atau foundernya? Bapak Nadiem. Siapa? Nadiem Makarim. Iya, itu dia adalah mantan menteri ya, teknologi ya, mantan menteri. Dia karena banyak ide atau banyak ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, dia bisa menciptakan sebuah aplikasi Gojek. Dia melihat berdasarkan observasi yang dilakukan di daerah, di kota-kota atau di daerah terpencil, yang dimana ternyata untuk menciptakan sebuah aplikasi itu perlu namanya sebuah program, ya. Kemudian dia mempunyai ide bagaimana ya agar kita memudahkan manusia, misalnya untuk transportasi, untuk memesan makanan, kemudian untuk bisa Gojek sekarang sudah bisa untuk digunakan untuk mengisi dana, ya, pulsa. Ada pengguna Gojek di sini? Gak ada. Menggunakan Gojek atau apa? Maxim, satu lagi apa? Grab, ya kan? Banyak aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi ini tujuannya dibuat adalah apa? Agar memudahkan. Kalau misalnya yang nggak punya motor, ya, nggak punya kendaraan, kalian punya handphone kan? Hanya dengan bermodal handphone dan kuota, kalian tinggal download aplikasinya. Kemudian pada saat kalian butuh namanya jasa, ya, jasa untuk mengantarkan kalian kemana, ke tempat yang kalian inginkan, kalian tinggal klik dan order. Maka nanti akan secara otomatis programnya itu akan sesuai yang kalian inginkan. Misalnya kalian butuh, saya ingin kendaraan mobil atau motor, misalnya untuk mengantarkan kalian pergi, kalian tinggal pilih di aplikasi itu secara otomatis, tinggal tunggu beberapa menit, nanti akan driver itu akan datang menjemput kalian. Itu lebih memudahkan ya? Benar ya? Ya. Aplikasi ini digunakan di banyak mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau di Lampung, mungkin ini di Bandar Lampung yang sering digunakan untuk aplikasi ini. Ya. Oke, nice. Sekarang ini dia ilustrasi algoritma sederhana. Yang pertama adalah masalah membuat teknis. Tadi kan sudah ya disebutkan. Langkah-langkahnya pertama kalau secara algoritmanya adalah pertama adalah siapa?
akan jadi masalah. Nanti kalau kita tidak tahu prosesnya atau langkah-langkahnya yang ditentukan, maka akan beda lagi, ya, akan beda lagi penyelesaiannya. Kemudian pemrograman menulis instruksi ini ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Oke, sampai sini jelas ya? Selanjutnya komponen dasar pemrograman, ya. Pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa tingkat tinggi Python. Jadi bahasa pemrograman itu banyak orang, ada Python, ada Java, ada C++. Jadi banyak. Tapi yang akan kita gunakan untuk proses belajar kita adalah bahasa Python. Oke. Kalau bahasa tingkat rendahnya ada dekat dengan bahasa mesin. Banyak kita nggak perlu belajar itu, kita hanya belajar tentang bahasa Python. Oke. Tahapan dasar membuat program yang pertama kita lakukan analisis masalah, kedua membuat algoritma, ketiga menulis kode, keempat uji program atau testing, kelima lakukan pemeliharaan. Jadi ada namanya tahapan-tahapan dasar membuat sebuah program. Yang pertama apa? Analis masalah. Apa analis masalah? Iya, memahami suatu masalah dan menentukan sebuah solusi. Yang kedua membuat algoritma, menyusun langkah-langkah logis. Ketiga menulis kode coding. Apa? Mengubah algoritma menjadi iya. Selanjutnya uji program, lakukan testing, yaitu menjalankan program untuk mencari mana kesalahan atau sering disebut dengan debugging, ya. Debugging apa? Debug. Ya, pernah dengar istilah itu? Ya, ini namanya uji program atau testing untuk mencari adakah kesalahan, error sistem, ya. Kemudian terakhir lakukan pemeliharaan atau maintenance, ya, memperbaiki setiap bug dan mengembangkan fitur baru yang ada di aplikasi. Jadi seperti aplikasi Gojek, Shopee itu setiap bulannya selalu diupdate, ya, oleh pembuat aplikasinya. Tujuannya apa? Agar program itu semakin mudah digunakan oleh orang banyak, ya, memudahkan orang atau penggunanya dalam menggunakan aplikasinya, ya. Next, kemudian konsep penting dalam pemrograman dasar. Yang pertama kalian harus tahu apa itu tipe data, ya. Contohnya ada tipe data int, itu adalah untuk bilangan bulat. Contohnya 5, kemudian 3 dan banyak lagi. Kemudian float, ya, itu untuk bilangan desimal. Contohnya yang ada komanya, ya, 3,14, ya, 2,5 dan lainnya. STR itu digunakan untuk teks atau string. Contohnya nanti halo dunia. Kemudian yang keempat ada bool. Kemudian itu logika atau true dan false. Ya, nanti kita akan praktekkan. Paham ya, macam-macam tipe data ada 4. Int, float, str, dan bool. Nah, lanjut. Sekarang kita akan ada namanya variabel. Variabel apa? Tempat atau wadah dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dengan nama tertentu, sehingga data tersebut bisa dipanggil atau diubah kembali dalam sebuah program. Ibaratnya seperti ini, sebuah kotak yang diberi label nama, kemudian di dalamnya kita bisa menyimpan suatu nilai. Nilai dalam variabel dapat berupa angka, teks, atau tipe data. Nah, contohnya, misalnya di sini ada nama, ya, Tina umur 16. Nah, ini nama ini adalah variabelnya. Ya, variabel ini nama akan menyimpan nama Tina, ya, kemudian variabel umur menyimpan angka 16. Ini namanya variabel. Jadi nama dan umur ini adalah bentuk variabel, bisa berbentuk teks dan angka. Oke. Selanjutnya ada namanya operator, ya. Nih, atau aritmatika atau simbol untuk melakukan operasi pada data, ya. Jadi kalau untuk di Python simbol plus untuk penjumlahan, kemudian min untuk pengurangan, kemudian bintang untuk kebalikan, kemudian
Dan kita juga akan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang percabangan dan perulangan. Ini di pertemuan selanjutnya. Namanya struktur kontrol ya, mengatur alur program. Sampai sini jelas? Sekarang silakan buka aplikasi Programisnya di Google ya. Silakan dibuka aplikasinya. Oke, karena di sini komputernya ada 20 ya, ada 20-an. Jadi silakan satu komputer untuk 2 orang ya. Nah, satu komputer untuk 2 orang. Oke. Ini masih ada satu bisa. Passwordnya satu ya. Silakan buka Google, kita buka Programmis ya, buka aplikasi Google, buka Programmis. Ini harus otomatis kayak Oke, seperti ini tampilannya. Buka yang Python ya. Yang pertama online Python, online Python. Nah, seperti ini ya. Inilah tampilan bahasa pemrograman Python. Ya, semuanya sudah buka? Oke, nah sekarang hapus dulu di dalamnya. Kan ada beberapa kode-kode yang kita belum tahu. Kalian bisa hapus. Nah, kosongkan dulu semuanya. Nah, jadi alur kerja bahasa pemrograman ini adalah pertama input dulu kode atau instruksinya. Kemudian lakukan run atau running, jalankan program. Ya kan ada menu run ya. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya atau output. Itu akan menghasilkan program apa yang akan kalian buat. Oke? Bisa kita praktekkan duluan? Bisa. Oke. Contoh sederhana yang akan kita gunakan di sini adalah program sederhana yang akan kita buat. Misalnya kita akan memanggil nama kalian misalnya ya, memanggil nama ya. Rino. Oke, kita akan menyimpan nama dan memanggil nama kita. Kalian gunakan nama kalian masing-masing ya. Oke. Nah, di sini gunakan simbol nih ya, tanda pagar. Untuk apa? Untuk menjelaskan keterangan.
Berarti variabel ini akan merupakan nama siapa? Nama Tina. Coba kita gunakan eksekusi dulu nama Tina. Semuanya, ya. Kelihatan yang di belakang? Ibu besarkan. Ya, ibu besarkan ya. Silakan dieksekusi. Oke. Tanda pagar itu gunakan shift ya. Di sini sintaksnya adalah tanda pagar itu untuk menghidupkan tanda pagar gunakan shift ya. Nama ya, nama. Nah. Sama dengan kemudian tanda apliknya, tanda petik 2 itu untuk mengaplik nama atau teks. Jadi ketika penulisannya variabel sama dengan tanda petik 2 Tina. Berarti otomatis nanti program ini akan menyimpan nama Tina. Kemudian eksekusi proses yang kedua adalah memanggil dan menampilkan nama. Langkahnya kodenya adalah kita gunakan kata print. Halo, tanda aplik 2 ya, kemudian panggil variabelnya. Nah, kalau sudah selesai kalian boleh langsung jalankan eksekusi run. Sudah ada yang berhasil? Apa outputnya? Outputnya akan menghasilkan nama halo Tina. Benar? Kalau kalian berhasil atau tidak ada kesalahan dalam penulisan sintak kodenya, ingat huruf besar, koma, tanda petik. Kalau kalian salah memasukkannya itu akan membuat outputnya error, tidak akan terbaca. Tapi kalau kalian penulisannya benar, maka outputnya juga akan benar, akan langsung menghasilkan halo Tina. Nah, sekarang coba gunakan logika kalian. Bagaimana jika ibu ingin mengganti nama Tina ini menjadi nama kalian sendiri misalnya? Apa yang harus diubah logikanya? Coba silakan dieksekusi. Kalau ada perubahan nama misalnya, jadi apa sih yang harus diperbaiki? Ya, jadi apa yang harus diganti? Coba, sudah? Oke. Ya, namanya. Jadi halo Bila. Sekarang kata halo akan ibu ubah menjadi hai. Apa yang harus kalian ubah? Coba di mana yang harus dirubah? Misalnya kata halo harus bisa? Oke. Kata halo jadi hai. Hai. Jadi apa? Hai, coba. Hai Ozan ya, Sandy. Oke, ayo. Ingat, di kondisi print kan dia memanggil variabel nama, itu jangan dirubah-rubah. Yang kalian rubah hanya yang ada tanda aktif apa? Tanda aktif ya. Nah ini tanda aktif yang ini. Variabel ini gak boleh dirubah karena variabel ini membaca variabel yang di atas. Jadi tidak boleh dirubah. Jadi perubahan hanya dilakukan yang ada tanda aktif 2-nya, tanda petik 2-nya. Jangan pernah merubah. Kalau kalian dari atas sudah menggunakan variabel nama, di print pemanggilannya juga akan memanggil nama. Paham nggak alurnya? Program ini membaca variabel yang kalian ketikkan di atas, print untuk menampilkan variabelnya, bukan malah print misalnya halo Tina, tapi tetap nama itu yang harus ya. Dari sini sensitif sekali kalau misalnya kalian menggunakan huruf kecil, harus konsisten huruf kecil semua. Oke, bisa dipahami? Setelah kalian menemukan ini, kalian bisa melakukan clear untuk
menghapusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita lanjutkan. Itu tadi contoh sederhana. Sudah ada bayangan ya? Oh, jadi seperti ini ya. Oke, jadi sampai sini paham? Oke. Ibu harapkan setelah ini kita akan praktek lagi ya. Nah, nanti kita akan buat program sederhana, menghitung luas panjang, menghitung total belanja dan lain-lain ya. Nah, ingat, kesalahan seorang pemula dalam menuliskan sintak kode program yaitu salah penulisan sintak, titik, koma, tanda petik ya. Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh, jadi hati-hati ya. Kemudian lupa tanda titik 2 pada Python itu sangatlah sensitif. Ingat, selalu ada penggunaan tanda titik 2 dalam sintak program. Ketiga, ingat harus menggabungkan tipe data. Yang keempat, tidak memahami urutan logika. Jadi kalian jangan hanya membuat, tapi kalian harus pahami dan lihat alurnya. Kok seperti ini ya, kok inputnya ini, alurnya ketika di output harus dipahami bagaimana cara kerjanya. Oke. Pentingnya pemrograman dasar ini untuk jadi apa nah? Fondasi kalian untuk belajar pemrograman tingkat lanjut, meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, kemudian membuka peluang karir di bidang teknologi. Jadi kalau kalian bisa mendalami atau bisa eksekusi program secara benar dan logika kalian bisa bagus atau coding kalian bagus, kalian bisa jadi seorang programmer. Kalian bisa ambil jurusan tentang IT, programmer di bidang teknik informatika, sistem informasi dan lainnya. Ya, kalau ada yang berminat untuk bidang coding bisa menciptakan banyak aplikasi-aplikasi dan di Indonesia ini peluang karir untuk sebidang IT sangatlah besar dan banyak sekali. Dibutuhkan generasi-generasi yang luar biasa atau kalianlah nanti salah satu generasi penerusnya. Amin. Kesimpulannya jadi pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer menjalankan perintah. 2. Algoritma adalah dasar dari pemrograman. Dan komponen penting adalah bahasa pemrograman, tipe data, variabel, operator itu harus kalian hafalkan. Aritmatikanya, kodenya, operatornya, simbol-simbolnya itu harus kalian hafalkan. Yang terakhir, proses pembuatan program meliputi apa? Analisis, algoritma, coding, testing, dan maintenance, perbaikan atau update komunikasi. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya akan ibu kasihkan tugas LPTD, silakan kalian eksekusi, ya kalian kerjakan di rumah dan minggu depan akan kita bahas lagi tentang materi bagaimana sih membuat sebuah program sederhana, misalnya untuk penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih ya. Mungkin ada boleh salah satu untuk menyimpulkan apa yang sudah didapatkan hari ini. Nah, kamu silakan berdiri ya. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Ya. Jadi apa saja yang sudah dipelajari? Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bintu Karisma. Ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari sini saya dari tahu ya Apa itu? pemrograman. Nah. Dan menurut kamu ini mudah atau bagaimana, sulit? Menurut saya ya agak sulit sih. Ya, tapi harus tetap dipelajari. Oke. Cukup ya untuk hari ini. Lagi mau menambahkan? Ya. Cukup. Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan bahasa pemrograman